Bapa di surga, kami bersyukur untuk tahun yang baru, tahun 2023 yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di hari pertama tahun baru ini ya Tuhan, kami datang beribadah ke rumah Tuhan. Dengan sebuah pengakuan bahwa hidup kami adalah milik-Mu dan seluruh perjalanan hidup kami di sepanjang tahun 2023 yang akan kami jalani ada di dalam kontrol dan kendali Tuhan yang berdaulat, yang mengasihi kami, yang bersama-sama dengan kami, yang tidak akan pernah meninggalkan kami di tengah-tengah pasang surut kehidupan ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin bersama-sama merenungkan akan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kami datang dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan dan firman, sehingga hidup kami makin hari makin diubahkan menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Dan ketika kami memasuki dan menjalani tahun baru 2023 ini, kami tetap memuliakan Tuhan. Hidup kami berubah dan berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Pimpin dan tolong kami ya Tuhan, jadikan hati kami boleh menjadi tanah yang baik ketika ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami untuk bukan saja mengerti, memahami, tetapi juga melakukan, mengaplikasikan kebenaran firman itu di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam, selamat tahun baru 2023 bagi kita semua. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan boleh mengizinkan dan memimpin kita memasuki hari yang pertama di tahun baru 2023 ini. Sungguh itu semua adalah karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa beribadah secara on-site, secara tatap muka seperti ini, kita bisa berinteraksi secara utuh di dalam tubuh kedagingan kita satu dengan yang lain, saudara. Itu adalah kemurahan Tuhan. Saudara masih ingat mungkin 2,5 tahun yang silam, saudara, bertemu, bersekutu seperti ini sesuatu yang tidak dimungkinkan karena kondisi pandemi pada saat itu belum terkendali dengan baik. Manusia takut ketemu manusia. Mungkin saudara pernah mengalami seperti itu. Nah saudara-saudara, jadi mari kita melihat bahwa kita bisa bersekutu seperti ini. Kita bisa beribadah on-site tatap muka seperti ini. Itu adalah karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan masih mengizinkan engkau dan saya masih hidup sampai dengan hari ini. Tuhan punya rencana dan maksud di dalam hidup kita. Hidup kita saudara bukan bicara tentang agenda kita. Hidup kita adalah bicara tentang agenda Tuhan yang ingin Tuhan genapi melalui hidupmu dan hidupku. Nah saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman pada hari ini, yaitu 2 bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagian ini bagi kita semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kemudian satu bagian lagi saudara dari Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saudara memasuki tahun baru 2023 ini, mungkin kita memasukinya dengan berbagai macam harapan, berbagai macam ekspektasi,
Mungkin kita sudah membuat resolusi-resolusi atau komitmen-komitmen, target-target di dalam memasuki tahun baru 2023 ini. Tetapi saudara, hal yang harus kita sadari adalah bahwa kita manusia yang rapuh dan yang terbatas ini, kita ini bukanlah pemegang remote control kehidupan ini. Sekalipun kau dan saya dipanggil untuk merencanakan, memplanning dengan sebaik-baiknya kehidupan ini. Tetapi kita harus menyadari ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol dan kita kendalikan sepenuhnya di dalam hidup ini. Nah saudara-saudara, saya ingin mengajak kita ketika memasuki tahun baru 2023 ini saudara, kita memasukinya bukan dengan perspektif, bukan dengan cara seperti orang-orang di luar sana yang belum percaya dan beriman kepada Kristus, tetapi bagaimana saudara kita sebagai orang percaya yang diberikan kitab suci, yang diberikan firman Tuhan sebagai landasan pedoman di dalam kita bersikap dan mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup ini, kita merespons dan bersikap memasuki tahun baru 2023 ini. Saudara-saudara, tidak salah tentu kita punya harapan, tidak salah kita punya ekspektasi saudara di dalam memasuki tahun baru 2023, tetapi sebagai orang yang baru, yang sudah percaya kepada Kristus, maka kita harus memiliki perspektif cara berpikir, paradigma yang baru di dalam melihat segala sesuatu, termasuk juga di dalam kita memasuki tahun baru 2023 ini. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya di dalam Kristus, saudara, tidak seharusnya kita ini disetir dan dikendalikan oleh situasi-situasi kehidupan yang selalu berubah dan tidak menentu di dalam hidup ini. Sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Kristus, maka seharusnya saudara kita ini dikendalikan, dikuasai, diarahkan oleh Tuhan dan prinsip ke prinsip kebenaran firman-Nya di dalam kita menjalani tahun baru 2023 ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya saudara di dalam kebaktian awal tahun pada hari ini, saya ingin lebih kepada bagaimana kita menjadi manusia yang terus-menerus berubah seperti yang Tuhan inginkan. Dan ketika kita menjadi manusia yang terus-menerus berubah di dalam anugerah Tuhan, menjadi manusia yang Tuhan inginkan, maka percayalah saudara, apapun juga yang kita alami di tahun 2023 ini, Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk tetap memuliakan Tuhan, untuk tetap berbuah, dan untuk tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, banyak orang yang memprediksi saudara tahun 2023 itu bukanlah tahun yang mudah. Kemungkinan besar ada resesi global yang terjadi, ada kesulitan mungkin di dalam masalah ekonomi. Kemudian juga tahun 2023 ini kita tahu adalah merupakan tahun politik. Karena Februari 2024 saudara akan dilakukan pemilihan presiden secara langsung. Sehingga 2023 ini semua partai akan melakukan manuver-manuver. Ya, mereka akan mulai mengusung calon-calon presiden. Mungkin ada situasi politik yang memanas. Mungkin ada kelompok-kelompok yang saling sikut sana sini saudara demi politik. Dan kita tahu saudara, di dalam politik itu tidak ada musuh yang abadi, tidak ada kawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Musuh bisa menjadi kawan, kawan bisa menjadi musuh selama kepentingan terakomodir dan bisa terwujud bersama-sama. Saudara-saudara, mungkin ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran. Mungkin kita akan dikejutkan banyak hal yang sulit untuk kita prediksi di tahun 2023 ini. Tetapi satu hal, ketika kita melekat kepada Tuhan, kita makin hari ditransformasi menjadi manusia yang Tuhan inginkan, maka engkau dan saya akan tetap berbuah dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Nah saudara-saudara, di tahun 2023 ini saudara, Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta akan memfokuskan kepada satu hal, yaitu spiritual transformation through community. Bagaimana terjadi sebuah transformasi rohani, saudara, melalui kehidupan berkomunitas. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam salah satu buku, saudara, yang ditulis oleh
Max Lucado, ya, mengucapkan kalimat seperti ini. Tuhan menerima diri kita apa adanya. Seburuk-buruknya diri kita, Tuhan menerima kita. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang tak bersyarat. Unconditional love. Nah, tetapi saudara, Max Lucado tidak berhenti sampai di situ. Dia mengucapkan kalimat berikutnya. Tetapi Tuhan tidak ingin membiarkan kerohanian kita seadanya. Allah ingin membawa kita, membentuk kita, makin hari makin bertumbuh serupa dengan Kristus, yaitu menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, kita baru saja merayakan Natal, saudara. Dan kita harus ingat bahwa tujuan Kristus datang ke dalam dunia ini, inkarnasi menjadi manusia, mengenakan tubuh kedagingan. Dan akhirnya mati di atas kayu salib, saudara, adalah untuk menyelesaikan masalah terbesar di dalam hidup manusia, yaitu dosa. Dosa yang menceraikan kita dari Allah, dosa yang menceraikan kita dari sesama kita, dosa yang menceraikan kita dari diri kita sendiri, dosa yang membuat kita tidak harmonis dengan alam lingkungan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka kita harus mengingat Kristus datang ke dalam dunia ini, saudara, bukan sekedar memberikan jaminan kepada kita kalau kita nanti mati masuk surga. Amin, saudara, itu adalah janji Tuhan. Tetapi saudara, lebih daripada itu adalah Tuhan ingin memproses kita. Tuhan ingin membentuk kita supaya makin hari sifat-sifat kedagingan kita ini diubahkan oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan untuk hidup memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan spiritual transformation atau transformasi rohani, saudara, di dalam bagian ini? Nah, transformasi rohani atau spiritual transformation itu, saudara, secara sederhana bisa saya katakan seperti ini. Karya Allah yang bersifat dari dalam keluar, inside out, supaya orang percaya terus-menerus bertumbuh makin serupa Kristus. Itulah agenda Allah yang utama di dalam hidupmu dan hidupku. Jadi saudara, titik permulaan perubahan itu adalah yaitu Allah mengubah hati kita. Hati kita yang dulu memberhalakan diri kita sendiri. Hati kita yang dulu segala sesuatu kita lakukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Betul mungkin kita bukan koruptor, betul mungkin kita bukan penjina, betul mungkin kita kelihatannya orang-orang baik di keluarga, kita tidak melakukan hal-hal yang merusak orang lain atau mengambil hak milik orang lain. Tetapi Alkitab mengatakan sebelum engkau percaya kepada Kristus, sebelum engkau sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, maka hati kita, pusat hidup kita ini adalah diri kita. Segala sesuatu, apapun yang kita lakukan, bahkan di balik perbuatan-perbuatan baik kita, semuanya adalah untuk kepentingan, kebesaran, dan kemuliaan diri kita sendiri. Tetapi saudara, ketika Roh Kudus melahirbarukan kita, kita yang dulu mati secara rohani, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, kita tidak mungkin memilih Kristus. Kita tidak mungkin percaya kepada Kristus. Tapi Roh Kudus mengubah hati kita, sehingga kita mengalami kelahiran baru oleh karya Roh Kudus. Kelahiran baru itulah yang menjadi titik permulaan perubahan hidup kita. Kelahiran baru itulah yang menjadi titik permulaan dimulainya pembaruan atau spiritual transformation di dalam hidup kita. Saudara-saudara, mungkin kita tidak tahu pasti, saudara, kapan kita mengalami kelahiran baru. Ada orang-orang tertentu mungkin yang men-sharingkan, iya Pak, dulu 10 tahun yang lalu di dalam sebuah kebaktian kebangunan rohani yang dipimpin oleh pendeta A, Pak, saya menyadari dosa-dosa saya. Saya menangis, Pak, dan saya mengangkat tangan saya, menyatakan saya percaya dan beriman kepada Kristus. Dan saudara menganggap itu, hari itu sebagai peristiwa new birth atau kelahiran baru dalam hidup saudara. Mungkin itu bisa benar, saudara. Tapi belum tentu kelahiran baru terjadi pada momen itu. Bisa saja saudara kelahiran baru sudah saudara alami sebelumnya. Hanya pada hari itu menjadi satu titik di mana saudara mengalami perjumpaan yang saudara rasakan di dalam kedekatan dan keintiman saudara, kebutuhan saudara akan Kristus. Kita mungkin tidak tahu pasti saudara kapan kita lahir baru. Tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa. Itu adalah merupakan karya supernatural dari Roh Kudus di dalam diri kita.
Tetapi yang harus kita lihat adalah apakah buah kelahiran baru itu nampak di dalam hidup kita. Engkau dan saya sekalipun sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, perlu mengecek, perlu mengevaluasi, perlu melakukan check up spirituality, kondisi kerohanian kita. Apakah buah kelahiran baru itu ada di dalam diri kita? Buah kelahiran baru di mana kita rindu untuk hidup menyenangkan Tuhan. Memang kita masih bisa jatuh ke dalam dosa, saudara. Bahkan kita masih bisa jatuh ke dalam dosa yang sangat serius dan sangat memalukan. Tapi kalau kita betul-betul sudah ada di dalam Kristus, kalau kita betul-betul sudah mengalami karya kelahiran baru di dalam Roh Kudus, maka kita tidak lagi berkanjang dan menikmati dosa itu. Ada kesedihan yang kudus, ada duka cita yang kudus di dalam diri kita setiap kali kita berdosa. Ada suara Roh Kudus yang memanggil kita untuk kembali kepada Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita untuk kita kembali kepada jalan yang Tuhan mau. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, transformasi rohani saudara itu adalah sebuah proses yang terjadi di sepanjang hidup kita. Ya, kalau saudara membaca di dalam Roma 12 ayat yang kedua, di situ jelas sekali bahwa tujuan dari transformasi atau pembaharuan rohani itu adalah supaya kita itu bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, istilah lain saudara dari transformasi rohani atau spiritual transformation saudara, itu sama artinya dengan kalau di dalam teologi disebut dengan sanctification, ya, proses di mana Allah terus-menerus menyucikan, menguduskan orang percaya. Bisa juga saudara istilah itu sama artinya dengan pertumbuhan di dalam keserupaan dengan Kristus. Nah, kalau kita membaca Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-28 misalnya saudara, di situ Rasul Paulus dengan jelas dan tegas sekali dia mengatakan, inilah yang aku perjuangkan, inilah yang aku usahakan mati-matian di dalam seluruh pelayananku, yaitu membawa umat untuk makin bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengudusan atau sanctification saudara, atau transformasi rohani, atau pertumbuhan keserupaan dengan Kristus. Ini adalah sesuatu yang harus dibedakan dengan peristiwa kelahiran baru di dalam hidup kita. Kelahiran baru saudara itu adalah karya Allah yang bersifat monergisme. Artinya tidak ada sedikit pun andil kita, tidak ada sedikit pun usaha kita. Alkitab menggambarkan saudara, sebelum engkau dan saya mengalami kelahiran baru, kita mati secara rohani. Alkitab tidak mengatakan kita sakit secara rohani saudara. Ya, kalau orang sakit berarti kan masih bisa bernafas, masih ada kehidupan. Ada sesuatu hal yang masih dia bisa beraktivitas atau berkomunikasi saudara. Tapi Alkitab tidak menggambarkan orang yang di luar Kristus itu sebagai orang yang sakit rohani. Tetapi Efesus 2 ayat 1 mengatakan kita mati secara rohani. Berarti saudara kalau kita mati secara rohani, kita tidak bisa membangkitkan, menghidupkan diri kita sendiri. Kita membutuhkan kekuatan luar untuk menghidupkan kita, membangkitkan kita. Dan itulah anugerah Allah yang memampukan kita untuk kita bisa hidup mencari Allah di dalam hidup ini. Saudara-saudara, transformasi rohani saudara atau pengudusan itu adalah sesuatu yang bersifat sinergisme. Artinya saudara, melibatkan karya anugerah Allah, tetapi juga melibatkan tanggung jawab manusia untuk ambil bagian di dalamnya. Kita perlu berespons terhadap anugerah Allah. Kita perlu berespons terhadap karya anugerah Allah yang menguduskan kita. Itulah sebabnya saudara, ketika kita menjadi orang percaya saudara, dan saudara mungkin berdoa, bergumul bertahun-tahun, Tuhan, saya sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, kenapa saya masih terikat pornografi? Tuhan, saya sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, kenapa saya tidak bisa sulit untuk mengendalikan lidah perkataan saya? Perkataan saya seringkali menyakiti hati suami saya, menyakiti hati pasangan saya, istri saya. Tuhan, mengapa ada banyak karakter-karakter buruk yang ada di dalam diri saya tidak otomatis hilang ketika saya percaya kepada Kristus?
Saudara-saudara, ini adalah area yang disebut dengan pengudusan, bukan kelahiran baru, saudara. Ketika pengudusan ini bekerja di dalam hidup kita, Allah memproses kita menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Maka Allah memberikan kepada kita tanggung jawab untuk kita ambil bagian di dalam hal itu. Enggak cukup kita hanya berdoa kepada Tuhan. Enggak cukup saudara kita hanya menceritakan hal ini kepada orang lain. Tetapi ada bagian-bagian yang harus kita lakukan. Kalau kita menjadi orang Kristen yang sudah puluhan tahun dan juga puluhan tahun yang sama juga kita terikat misalnya dengan pornografi. Ada bagian-bagian tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Bagaimana ya langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk saya bisa menyelesaikan pergumulan saya ini. Ketika saya bergumul, saudara, dengan mengendalikan lidah saya, bagaimana ya saya di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan mendisiplin diri supaya lidah saya ini bisa digunakan untuk membangun orang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di situ melibatkan karya Allah dan juga melibatkan tanggung jawab kita sebagai manusia. Itulah sebabnya saudara, Bapak Gereja Agustinus, saudara, yang hidup di awal abad yang keempat, saudara, dia mengucapkan kalimat seperti ini. Tanpa Allah, kita tidak dapat mengalami pengudusan. Tetapi tanpa kita, Allah tidak mau. Without God, we cannot. Without us, God will not. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita juga, saudara, untuk memikirkan ketika kita berbicara tentang transformasi rohani atau berbicara tentang pertumbuhan iman di dalam keserupaan dengan Kristus. Ada begitu banyak sarana-sarana yang Tuhan pakai untuk memproses kita, membentuk kita makin serupa dengan Kristus. Nah, tetapi hari ini, saudara, saya ingin mengajak kita, saudara, untuk berfokus kepada pertumbuhan iman melalui komunitas, saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertumbuhan rohani itu, saudara, selalu memiliki dua dimensi. Yaitu yang pertama adalah dimensi vertikal, yaitu berbicara tentang relasi kita dengan yang Tuhan. Dan yang kedua adalah dimensi horizontal yang berbicara tentang relasi kita dengan sesama kita. Itulah sebabnya kalau saudara membaca misalnya di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40, saudara, di situ Tuhan Yesus berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus tidak berkata, dan hukum yang kedua, yang lebih rendah dari hukum yang pertama adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini saudara kita melihat sebuah prinsip yang penting, bahwa kasih kita kepada Allah, itu justru diekspresikan atau diwujud nyatakan melalui kasih kita kepada sesama manusia. Di dalam surat 1 Yohanes, saudara, firman Tuhan pernah mengatakan, omong kosong. Ada orang yang berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan. Tetapi sesamanya saja orang yang seringkali sehari-hari bersama-sama dengan dia, yang bisa dia lihat, dia tidak bisa kasihi, omong kosong. Karena Allah itu adalah Allah yang tidak terlihat. Yang dilihat saja kamu tidak bisa kasihi. Dengan kata lain, saudara, kalau kita berbicara tentang pertumbuhan iman, berbicara tentang transformasi rohani, berbicara tentang hidup di dalam keserupaan dengan Kristus, tidak bisa dilihat semata-mata hanya berkaitan dengan perilaku-perilaku agamawi yang kita lakukan. Kita mungkin setiap minggu ke gereja, saudara, tidak pernah absen. Absen juga mungkin kalau ada hal-hal penting karena kita sakit dan seterusnya. Mungkin setiap minggu kita memberikan persembahan. Mungkin kita terlibat di dalam aktivitas-aktivitas gerejawi. Tentu semuanya itu adalah hal yang baik, saudara. Tetapi itu tidak cukup menggambarkan kita ini adalah manusia yang diinginkan oleh Tuhan. Sikap kita terhadap sesama kita, itu sebenarnya menggambarkan sikap kita terhadap Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa tahun yang lalu saudara, sekitar tahun 2012 sampai dengan 2014 saudara, saya pernah dimentor, dibimbing ya oleh almarhum pendeta Dr. Aristarkus Soekarto. Beliau pernah menjadi rektor Ukrida di Jakarta Barat dan juga pernah menjadi rektor UKDW, saudara. Ketika ngobrol-ngobrol, bicara-bicara dengan beliau, ya, dan cukup banyak waktu yang saya sediakan untuk bertanya, untuk minta masukan, untuk minta pendapat dari beliau. Beliau pernah menceritakan satu hal yang menarik bagi saya, dan seharusnya ini menginspirasi kita semua. Bagi kita yang mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang hidup di dalam Kristus, kita harus memperlakukan manusia semulia Tuhan melihat manusia itu sendiri. Pendeta Aristarkus saudara mengatakan, saya itu Pak punya seorang driver. Tapi driver atau siapapun yang melayani di tempat saya selalu arahkan, saya selalu ajak bicara pribadi kepada mereka. Supaya jangan sampai seumur hidup kamu kerja hanya menjadi driver. Seumur hidup kamu kerja hanya menjadi asisten rumah tangga. Saya tentu tidak keberatan kalau mereka dengan senang hati ingin seumur hidup bekerja dengan saya. Tidak keberatan, itu keputusan pribadi mereka. Tetapi sebagai orang percaya saya ingin bagaimana diri saya itu mendatangkan shalom, mendatangkan damai sejahtera. Di dalam hal bagaimana kehidupan orang ini menjadi kehidupan yang jauh lebih layak dari sebelumnya. Saudara-saudara, maka driver-driver dia itu saudara seringkali dikursuskan ya, untuk diberikan skill lain. Selain bisa nyetir, mereka juga ada skill-skill lain atau keahlian-keahlian lain saudara. Dikursuskan untuk bikin kue, dikursuskan untuk bikin roti dan seterusnya. Tujuannya apa? Supaya mereka itu kelak bisa memperlengkapi diri mereka lebih baik. Saudara-saudara, ini bagi saya adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Bagaimana kita ingin orang itu memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Saudara-saudara, seringkali saudara kelemahan daripada gereja adalah gereja hanya berbangga hati ketika orang-orang itu terlibat di dalam pelayanan, ketika orang-orang itu menyediakan daya, dana, doa untuk mendukung gereja. Betul, itu adalah sesuatu yang baik. Semuanya itu adalah bagian dari kecintaan kita kepada Tuhan. Tapi bagaimana kita memperlakukan sesama kita? Bagaimana kita memperlakukan asisten rumah tangga kita? Bagaimana kita memikirkan hak cuti bagi mereka? Itu bagian dari kerohanian, saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka saya rindu, saudara, kita menjadi orang Kristen yang bisa bertumbuh di dalam segala aspek. Di dalam relasi kita kepada Tuhan dan di dalam relasi kita juga dengan sesama kita. Relasi kita dengan Tuhan adalah fondasi, dasar di dalam kita berelasi dengan sesama kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang membedakan saudara? Ya, komunitas arisan dengan komunitas gereja. Apa yang membedakan saudara komunitas goes dengan komunitas gereja? Ya, kalau kita misalnya ikut arisan, ya apalagi ibu-ibu kan senang saudara ya. Wah, gembira, happy, ya makan-makan, bisa cerita sana, cerita sini. Ya tentu itu hal yang baik saudara. Kita punya komunitas goes, kita punya komunitas traveling, ya ada sejumlah orang tertentu. Biasanya kalau kita pergi kemana-mana, traveling kemana-mana bareng mereka, ya kita merefresh diri kita, itu adalah sesuatu yang baik. Bahkan mungkin teman-teman kita itu banyak yang juga bukan beragama Kristen, ada yang bukan Kristen, tapi mereka menjadi komunitas arisan kita, komunitas goes, komunitas traveling, saudara. Tentu itu tidak salah. Tapi pertanyaan saya adalah, apa yang membedakan komunitas gereja lokal, komunitas orang percaya dengan semua komunitas yang saya sebutkan tadi? Maka saudara, salah satunya adalah bahwa di dalam komunitas Kristen, saudara, itu bertujuan untuk kita itu saling berbagi kehidupan, saudara. Dan berbagi apa yang telah Tuhan berikan kepada kita.
Jadi saudara, di dalam komunitas gereja lokal, kita itu harus terkoneksi dengan Tuhan dan firman. Kita bukan sekedar makan-makan, saudara. Kita bukan sekedar happy-happy. Kita bukan sekedar ketawa-ketawa, saudara. Tapi betul-betul komunitas ini terkoneksi dengan Tuhan dan firman. Bukan berarti saudara setiap kali ketemu kita harus bahas Alkitab, harus membicarakan tentang Alkitab. Bukan itu. Tetapi apa yang kita bagikan, apa yang kita sharingkan, apa yang kita diskusikan, saudara, itu adalah nilai-nilai iman Kristen. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya saudara, gereja ini rindu. Gereja ini bukan sekedar tempat beribadah. Saudara hari Minggu datang pulang, kasih persembahan di gereja ini. Sekalipun itu hal yang baik. Gereja ini kami rindu bukan sekedar tempat di mana saudara menerima layanan sakramen. Sekalipun itu betul adalah salah satu fungsi daripada keberadaan gereja. Tapi kami rindu gereja ini adalah menjadi tempat, wadah untuk kita bertumbuh bersama. Untuk kita hidup di dalam berkomunitas, saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kami saudara hamba-hamba Tuhan tidak ada kedekatan atau keintiman dengan saudara untuk mengenal lebih dalam, kami akan sulit mengetahui bagaimana kondisi kerohanian saudara. Saudara hadir ibadah seperti ini, mungkin kita bisa melihat, kita bisa tahu, oh ini jemaat yang rajin ibadah, oh ini jemaat yang malas ibadah. Ya mungkin kami hamba-hamba Tuhan tahu akan hal itu. Tapi kami tidak tahu bagaimana saudara kehidupan pernikahannya. Bagaimana saudara memperlakukan suami, memperlakukan istri. Bagaimana saudara memperlakukan driver saudara. Bagaimana saudara memperlakukan asisten rumah tangga saudara. Bagaimana saudara memperlakukan orang lain dan menjalani kehidupan bisnis saudara. Itu hanya dimungkinkan saudara jika terjadi interaksi di dalam kelompok yang lebih kecil. Itulah sebabnya saudara kita rindu di dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan. Ada banyak kelompok-kelompok kecil atau kelompok-kelompok tumbuh bersama yang bisa terbentuk di dalam gereja ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa lebih saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sehingga pengenalan kita saudara bukan sekedar pengenalan yang sifatnya superficial di kulit permukaan. Oh kita cuma tahu dia kerjanya di perusahaan itu, dia punya anak namanya ABC, cuma sampai di situ saudara. Kalau ditanya apa kabar, baik Pak. Tetapi saudara kita tidak ada kedekatan, tidak ada keintiman, tidak ada rasa saling mengenal, rasa saling menolong satu dengan yang lain. Maka dibutuhkan ada komunitas yang lebih kecil untuk kita bisa bertumbuh bersama. Dan kami rindu saudara, kelompok-kelompok kecil yang dibentuk bukan hanya nanti dipegang oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi juga dipegang oleh orang-orang awam, non-rohaniwan, yang memang sudah dilatih, yang memang sudah dipersiapkan. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-13 tadi saudara, dikatakan seperti ini. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Perhatikan saudara. Ayat ini adalah ayat yang diberikan oleh Tuhan di dalam konteks hidup berkomunitas, saudara. Tugas untuk saling menasihati, itu bukan hanya tugas para rohaniwan, tugas pendeta, tugas penginjil, tugas hamba Tuhan. Tetapi itu adalah tugas kita saling bersama untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, kalau kita menjadi orang Kristen, saudara hanya mendengarkan firman Tuhan sekali seminggu, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan? Secara fisik, saudara, kita membutuhkan makanan rohani yang sehat. Ya, untuk makan saja, saudara, paling tidak 3 kali sehari, itu idealnya. Makanan rohani, supaya kita bisa menjadi manusia yang Tuhan inginkan, saudara. Itu tidak cukup hanya sekali seminggu. Kita perlu setiap hari terkoneksi dengan firman.
Kita merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya merenungkan firman, tetapi juga kita punya komunitas yang bisa mengingatkan kita, yang bisa menegur kita. Saudara-saudara, begitu pentingnya hidup berkomunitas, saudara. Beberapa tahun terakhir, mungkin 5-6 tahun terakhir ini, saya selalu mementingkan ada mentor-mentor yang membimbing saya. Saya adalah orang yang menganut, saudara, pastorum, seorang gembala harus digembalakan oleh gembala. Saudara nggak usah berpikir jauh-jauh, paus aja saudara. Paus yang sedemikian dalam tanda petik seperti didewakan. Ya, dia saja punya mentor saudara. Dia punya orang-orang yang menasihati dia, mengingatkan dia. Pengambilan-pengambilan keputusannya diberikan hak untuk intervensi. Saudara-saudara, ini menjadi sesuatu yang penting. Di dalam pelayanan saya tidak disetir oleh orang lain. Saudara makin mengenal saya, saudara akan makin tahu. Saya bukan orang yang mudah disetir dan dikendalikan oleh orang. Tetapi saya juga bukan orang yang tinggi hati, yang tidak mendengarkan baik-baik masukan orang. Saya punya mentor-mentor rohani, saudara, yang saya berikan hak untuk masuk ke dalam wilayah privasi hidup saya. Ketika dia memberikan intervensi tentang ambisi saya, tentang keinginan saya, kadang-kadang mengoyak isi hati saya, saudara. Rasanya tidak nyaman, rasanya tidak enak. Kok masalah privasi saya diintervensi sih sama orang lain? Tetapi saudara, makin saya mempelajari Alkitab, sekalipun itu tidak nyaman, itu demi kesehatan rohani saya. Ini demi kebaikan saya. Saudara-saudara, inilah wadah di mana kita saling menasihati satu dengan yang lain. Doakanlah saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin ada 2-3 orang yang Tuhan memimpin saudara. Orang-orang itu menjadi sahabat rohani saudara. Mungkin ada kelompok-kelompok kecil tertentu yang saudara perlu doakan. Di mana saudara bisa bergabung di sana untuk kita bisa bertumbuh bersama. Salah satu kekeliruan saudara di dalam kita hidup bergereja adalah seringkali berpikir ini. Pak, saya kan ke gereja cari Tuhan, bukan cari manusia. Dan biasanya orang-orang yang berkata seperti ini adalah orang-orang yang memang kita harus akui banyak luka hati, banyak kekecewaan dengan manusia, dengan gereja. Mungkin kecewa dengan hamba Tuhan, mungkin kecewa dengan majelis, mungkin dulu pernah terlibat di dalam pelayanan ini dan itu, sudah melakukan segala-galanya, merasa tidak dihargai. Pengharapan tinggi tapi apresiasi kecil. Kan seringkali hidup bergereja seperti itu saudara. Ya kan? Kalau jelek langsung ditegur. Kalau jelek langsung disalah-salahin. Tapi kalau baik cuma diam aja. Memang seharusnya kamu baik kok. Saudara-saudara, itu adalah sebuah konsep yang kesalah saudara. Kita ke gereja adalah untuk mencari Tuhan dan juga sekaligus mencari manusia. Kita ke gereja untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan yang mengubahkan dengan Tuhan. Tetapi di satu pihak juga saudara, kita bergereja tujuannya untuk mencari manusia. Di dalam arti apa? Supaya keberadaan saya ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ada sesuatu yang bisa saya bagikan kepada orang lain. Yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan sebaliknya saudara, ada hal-hal dari orang lain yang juga bisa dibagikan kepada saya untuk menjadi berkat di dalam hidup saya. Berkat itu tidak selalu berupa materi saudara. Berkat itu bisa berupa dari pengalaman-pengalaman hidup orang lain. Dari cara berpikir orang lain. Dari hal-hal yang baik yang bisa dia sharingkan kepada kita. Sehingga kita makin dibentuk menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Alkitab tidak pernah mengenal orang Kristen yang terisolasi dari gereja. Alkitab tidak pernah mengenal orang Kristen yang terpisah dari gereja lokal. Sekalipun di gereja mungkin kadang-kadang kita bisa kecewa, kadang-kadang kita bisa disalahpahami dan seterusnya. Ingat, gereja bukan kumpulan malaikat. Gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa yang telah ditebus, yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan menghargai, mencintai gerejanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 ini saudara, hati kita itu bisa menjadi tegar saudara. Hati kita bisa menjadi keras saudara. Karena apa? Karena adanya tipu daya dosa. Itulah sebabnya di dalam komunitas itu kita perlu saling mengingatkan. Saling menasihati. Dan nasihat itu
tidak selalu berupa dorongan, penghiburan, tetapi juga nasihat itu bisa berupa teguran. Dan ini hanya bisa dimungkinkan saudara apabila kita punya relasi yang dekat dengan yang lain. Kita punya komunitas. Ya, saudara-saudara yang sudah menikah mungkin gak saudara menceritakan ya kepada jemaat atau kepada orang lain. Iya, saya tadi malam habis berantem loh sama istri saya. Oh, saya tadi malam habis berantem loh sama anak saya. Gak mungkin saudara cerita ke sembarangan orang. Pasti saudara akan men-sharingkan atau menceritakan itu kepada orang-orang yang saudara merasa nyaman, dan ketika saudara menceritakan itu, saudara tidak merasa dihakimi, seperti duduk di sidang pengadilan yang sedang didakwa sebagai terdakwa. Saudara akan bercerita kepada orang yang cukup dewasa rohaninya, yang justru menguatkan saudara, yang justru menolong keluarga saudara untuk makin pulih. Semua kita saudara, kita itu punya PR masing-masing di dalam hidup ini. Saya juga punya PR. Saya punya area-area di dalam hidup saya yang perlu disentuh oleh Allah, yang perlu diubah oleh Allah. Semua kita yang hadir pada saat ini tanpa terkecuali kita membutuhkan transformasi dari Allah. Dan salah satu saudara, bukan satu-satunya. Salah satu cara yang dipakai oleh Allah adalah melalui komunitas. Makin lama saudara saya mempelajari firman Tuhan, Alkitab lebih banyak berbicara tentang pertumbuhan melalui komunitas dibandingkan hanya dengan pertumbuhan secara individual. Ya, pertumbuhan individual itu, saya menjaga hati saya menjaga hidup saya dengan rajin saat teduh, rajin puasa, ya, rajin melakukan pemeriksaan diri, ya. Memang itu saudara dimensi vertikal dan personal dari kerohanian kita. Tapi itu tidak cukup. God uses people to heal people. Allah seringkali menggunakan orang untuk menyembuhkan kita. Allah seringkali memakai dan menggunakan orang untuk memulihkan kita. Ada banyak hal saudara, keputusan-keputusan penting di dalam hidup saya. Itu adalah karena Tuhan memakai orang lain yang dewasa rohaninya, mengingatkan saya dan intervensi di dalam hidup saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengutip perkataan daripada David Gill, saudara, di dalam salah satu bukunya berkata seperti ini. Gereja adalah sebuah rumah sakit bagi orang-orang yang sakit secara rohani. Sebuah gimnasium untuk kesehatan rohani kita. Dan sebuah laboratorium dan sekolah bagi karakter kita. Saudara-saudara, kalau saudara ingin sehat, kalau saudara ingin punya bentuk tubuh yang baik, saudara perlu mengatur olahraga, perlu mengatur asupan gizi, perlu mengatur kehidupan saudara dengan baik. Itu bicara tentang fisik saudara. Maka berkaitan dengan kerohanian kita juga adalah seperti itu. Kita membutuhkan makanan rohani yang sehat untuk kita bisa bertumbuh secara rohani dengan baik. Otot-otot iman kita saudara perlu dilatih untuk kita bisa menghadapi tantangan kehidupan yang tidak mudah. Saudara-saudara, seringkali kita menginvestasikan energi, waktu kita sangat banyak kepada pekerjaan kita, kepada karir kita, kepada bisnis kita. Tetapi kita memberikan investasi yang sangat kecil untuk kerohanian kita. Padahal apa saudara? Kerohanian itu bukan sekedar bicara masalah datang ke gereja. Kerohanian itu bukan bicara sekedar saudara masalah kita terlibat atau tidak di dalam pelayanan gereja. Kerohanian itu adalah bicara bagaimana kita berelasi dengan Tuhan dan berelasi dengan sesama kita. Bagaimana kita memperlakukan pasangan kita. Bagaimana kita menjalani bisnis kita. Bagaimana kita menghadapi tekanan-tekanan dan kesulitan di dalam hidup ini. Semua itu dipengaruhi oleh kedewasaan dan struktur kerohanian kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin menutup renungan kita pada hari ini, saudara, dengan kalimat seperti ini. Kita perlu menolong orang lain untuk berubah dan bertumbuh. Semua kita, saudara, perlu menolong orang lain untuk berubah dan bertumbuh. Kita membagikan talenta-talenta yang kita punya untuk kebaikan orang lain. Kita membagikan pengalaman-pengalaman hidup yang kita punya untuk
menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kita membagikan mungkin ada materi yang kita punya untuk bisa meringankan beban hidup orang lain. Ada banyak hal yang bisa kita bagikan kepada orang lain untuk orang lain hidupnya bisa berubah dan bertumbuh. Tetapi saudara, kita ini bukanlah Superman. Kita ini bukanlah makhluk self-sufficient yang bisa mencukupi diri sendiri tanpa bantuan siapapun, saudara. Kita juga perlu orang lain untuk membantu kita berubah dan bertumbuh. Saudara-saudara, inilah yang ingin dicapai. Inilah yang ingin kita perjuangkan bersama-sama. Di dalam gereja Tuhan, di dalam anugerah Roh Kudus, untuk kita sama-sama mulai perjalanan yang panjang ini. Transformasi rohani melalui hidup berkomunitas. Saudara-saudara, itulah sebabnya kami, saudara, hamba Tuhan dan majelis memutuskan, saudara, setiap Selasa ketiga kami ada kelompok tumbuh bersama majelis. Yang dibagi menjadi beberapa kelompok, itulah kesempatan. Di mana kami bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami bisa saling menguatkan. Melakukan pelayanan bukanlah hal yang mudah, saudara. Apalagi berada di dalam posisi-posisi penting kepemimpinan gereja itu bukanlah hal yang mudah. Seringkali kami mungkin mendapatkan masukan, kritikan, ada hal-hal yang mungkin tidak enak. Dan itu kadang-kadang membuat kami bisa putus asa. Mungkin ada majelis-majelis yang merasa hatinya seperti apa. Kami kan masih mending kalau rohaniwan kan digaji, dibayar sama gereja. Kami di sini volunteer, kami tidak digaji, kami tidak dibayar. Tapi kami disalahpahami oleh banyak orang. Nggak gampang, saudara, menjadi pemimpin gereja. Nggak gampang. Ada banyak godaan, ada banyak tantangan yang membuat kita undur. Tapi saudara, saya diingatkan hidup berkomunitas itu seperti tumpukan bara api. Sebuah bara api arang, saudara. Dia itu hanya akan bisa tetap menyala apabila arang ini bersatu, bergabung dengan tumpukan bara api yang lain. Tetapi apabila arang yang sudah menyala ini, satu buah ini, saudara, diambil, dipisahkan dari komunitasnya, maka lama-kelamaan bara api itu akan mati dan tidak menyala. Demikian juga, saudara, kehidupan kerohanian kita. Jikalau kita ingin kerohanian kita tetap menyala, tetap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, marilah kita menjadikan komunitas gereja ini saling mengingatkan, saling menguatkan. Berdoalah, saudara, supaya Tuhan mempertemukan saudara dengan beberapa sahabat rohani. Doakanlah juga supaya Tuhan memberikan kepada saudara ada kelompok-kelompok tertentu yang dimana saudara bisa terbuka, saling mendoakan dan saling menguatkan. Itulah wadah untuk kita bertumbuh bersama. Kiranya Tuhan menolong kita memasuki tahun baru 2023 ini. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan Roh Kudus yang mentransformasi kita, mengubah kita, membentuk kita, memproses kita menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Dan ingatlah, ada saudara-saudara seiman yang bersama-sama dengan kita. Mereka tidak sempurna, tetapi Tuhan mau memakai mereka untuk menjadi berkat buat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh menyadari ya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hidup kami selalu nyaman dan aman. Termasuk juga ketika kami memasuki dan akan menjalani tahun baru 2023 ini. Tetapi satu hal yang Tuhan janjikan, dan janjimu adalah ya dan amin, bahwa Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami di tengah-tengah pasang surut dan di setiap musim kehidupan kami. Kami juga bersyukur kami bukan hanya mempunyai Allah yang hidup, yang tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi juga Engkau memberikan komunitas saudara-saudara seiman yang hadir di dalam hidup kami. Saudara-saudara seiman yang Tuhan pakai mendoakan, menghibur, memperhatikan, mengoreksi, dan menasihati kami di dalam kasih. Ya Tuhan, jadikan gereja ini bukan hanya tempat untuk beribadah setiap minggu,
tapi menjadi gereja yang di dalamnya kami hidup berkomunitas, saling melayani, saling mengampuni, saling menerima, saling mengasihi. Tempat di mana kami mempraktekkan, mengaplikasikan firman di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.